Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan untuk hari yang baru ini. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik, setiap kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin sepertinya belum ada jawaban, sepertinya belum ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kehadirannya dalam hidup kita cukup untuk memberikan kita satu kepastian bahwa apapun boleh terjadi, tapi itu tidak akan membuat kita mengalami sesuatu yang buruk karena Tuhan ada bersama dengan kita. Sekalipun mungkin kita harus melewati lembah air mata, kita harus melewati keadaan-keadaan yang sulit, tapi dalam keadaan-keadaan itu terjadi bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca, meneruskan apa yang sedang kita renungkan dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini, tentang khotbah di bukit. Hari ini kita akan melihat Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus berbicara tentang berdoa. Berdoa bukanlah sesuatu yang mudah. Mungkin saudara kaget mendengarkan kalimat ini, tapi kalau berdoa adalah sesuatu yang mudah, maka tidak ada orang yang tidak berdoa. Doa adalah sesuatu yang memerlukan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salah satu indikasi yang menunjukkan motivasi seseorang datang berdoa adalah terletak pada konsistensinya. Seseorang yang terus-menerus setiap hari membangun keintiman, bercengkrama dengan Tuhan di dalam doa, menunjukkan bahwa memang doa adalah gaya hidupnya. Doa adalah hubungan pribadinya. Doa adalah caranya berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi orang yang kurang konsisten atau hanya berdoa di saat-saat tertentu saja menunjukkan bahwa memang sebenarnya dia berdoa hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, atau hanya ketika dia menginginkan sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan kepada kita hal-hal yang penting yang perlu untuk kita catat ketika kita datang berdoa. Paling tidak ada dua hal di sini yang perlu kita lihat dari perikop ini, hal berdoa. Yang pertama adalah doa itu bukan soal durasinya berapa lama, tapi doa berbicara tentang kualitas hubungannya dengan Tuhan. Doa bukan berapa lama kita memberikan waktu, tapi seberapa berkualitas waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali orang yang akhirnya menjadikan doa kepada Tuhan, saat teduh dan lain sebagainya sebagai, dalam tanda kutip ya, alasan untuk menuntut Tuhan memberikan sesuatu kepadanya. Sebenarnya tidak demikian. Doa adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Doa adalah cara kita untuk kita menyampaikan isi hati kita. Seperti kita berbicara kepada sahabat atau orang tua kita tentang sesuatu yang berat, sesuatu yang senang, sesuatu yang ingin kita share kepada orang tua atau sahabat kita. Demikian juga dengan Tuhan. Sesederhana itu Yesus memberikan penjelasan tentang doa. Yesus berkata, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Yesus memberikan satu jalan, yaitu masuk ke dalam tempat yang tersembunyi. Ini berbicara tentang kualitas hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Doa bukanlah sesuatu yang harus dipamerkan atau untuk dipamerkan. Kita tidak berdoa supaya orang lain melihat kita berdoa. Kita tidak berdoa supaya orang lain melihat kita adalah orang yang cukup rohani. Tapi kita berdoa karena doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi bukan soal berapa lama kita berdoa. Ada orang yang bangga sekali ketika dia berdoa 8 jam, 7 jam ya dalam satu hari. Tapi tidak termanifestasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah sesuatu yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang menjadikan doa sebagai alasan
untuk bisa menuntut Tuhan ketika sesuatu dia butuhkan. Tapi Yesus tidak mengajarkan demikian. Karena di bagian kedua Yesus berkata, ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi adalah doa bukan soal berapa lama kita berdoa, tapi doa adalah soal kualitas hubungan kita dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan. Sesuatu yang sakral, yang hanya kita dan Tuhan yang mengetahuinya. Itulah doa. Doa seringkali tidak keluar dari mulut, tapi berbicara di dalam hati. Betapa beratnya pergumulan yang kita hadapi, betapa beratnya tekanan yang sedang kita hadapi, betapa bersuka citanya kita karena sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, doa bukan berbicara tentang seberapa panjang atau indahnya kata-kata yang kita berikan. Doa itu berbicara tentang ketulusan hati dan keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Ada banyak sekali orang yang menyangka bahwa dengan kata-kata yang indah, mencoba untuk memikat Tuhan dengan kalimat-kalimat yang baik. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, Bapa tahu apa yang kamu perlukan sebelum keluar dari mulutmu. Bapa tahu apa yang ada di dalam hati kita, sekalipun kita membungkusnya begitu manis dengan segala sesuatu yang bisa kita katakan. Tapi Tuhan melihat hati. Yang tersembunyi di dalam hati, itulah yang Tuhan lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kemarin kita belajar tentang memberi, bahwa alasan mengapa kita memberi itu jauh lebih penting dari apa dan berapa yang kita berikan, maka hari ini kita belajar tentang berdoa. Alasan mengapa kita berdoa itu jauh lebih penting dari berapa lama kita berdoa. Alasan mengapa kita berdoa jauh lebih penting dari berapa lama kita berdoa. Jangan sampai kita terkecoh dengan berpikir bahwa semakin lama kita berdoa, maka Allah akan semakin mengabulkan permohonan kita. Saya percaya betul bahwa Tuhan melakukan apa yang direncanakannya dalam kehidupan kita. Saya percaya betul bahwa Tuhan memberikan segala keperluan-keperluan kita. Bukan apa yang kita minta yang Dia berikan. Bukan karena kita meminta Dia memberikan, tapi karena Dia melihat, Dia mengetahui bahwa kita membutuhkannya, makanya Dia memberikan. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan seperti Tuhan yang dipercayai oleh orang-orang lain, yang menuruti semua keinginan orang-orang yang menyembah Dia, yang sepertinya punya tuntutan untuk melakukan segala sesuatu yang diminta oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dialah Tuhan Allah atas seluruh bumi. Dia mengetahui apa yang akan ada di depan kita. Dia berkuasa atas masa depan kita. Dan kalau saudara belajar tentang providensi Tuhan dalam kehidupan kita, Dia menyediakan bagi kita sebelum kita sampai ke tempat di mana kita memerlukannya. Kalau hari ini saudara kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, saudara percayalah kalau kehidupan kita ini ada di dalam rencana Tuhan, maka providensinya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Providensi Tuhan bisa terjadi, terlaksana, termanifestasi dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita, melalui firman Tuhan yang kita renungkan, melalui khotbah hari Minggu di gereja, melalui renungan harian yang sedang kita dengarkan atau kita baca setiap hari. Itu adalah bentuk dari penyediaan Tuhan bagi kita. Dia bukan Tuhan yang bisa kita kontrol, yang bisa kita atur dengan segala perbuatan baik kita, dengan segala kita pikir, dengan banyaknya kata-kata kita, dengan lamanya kita berdoa, kita bisa memaksa atau mengatur Tuhan untuk melakukan apa yang kita minta. Enggak, saudara. Alasan mengapa kita berdoa jauh lebih penting dari berapa lama kita berdoa dan sepanjang apa kata-kata kita berdoa. Biarlah ini menjadi sesuatu yang kita renungkan. Hari ini buat apa kita berdoa?
Apa yang mendorong kita untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan? Apa yang mendorong kita untuk setia berbicara dengan Tuhan? Saudara, jangan jadikan doa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah melihat doa. Mereka melihat doa seperti mantra. Mereka melihat doa seperti satu jalan pintas untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi lihat doa itu sebagai sarana kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, seringkali kita datang dan hanya berkata, "Bapa, hari ini aku lelah sekali. Aku berjumpa dengan si A, berjumpa dengan si B. Aku sebel sekali dengan mereka. Aku rasanya benci sekali dengan mereka." Saudara, keterbukaan seperti itu bukanlah dosa di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mungkin berdoa memberkati orang lain dari mulut kita di hadapan Tuhan. Sedangkan dalam hati kita merasakan satu kekesalan yang luar biasa terhadap orang itu. Kita sedang berbohong kepada Tuhan. Dan itu tidak ada gunanya. Justru ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, "Tuhan, aku benci dengan dia. Tuhan, aku sulit untuk mengampuni." Saudara, justru dengan pengakuan-pengakuan itu, kita mengakuinya di hadapan Allah, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk mengasihinya. Seringkali yang terjadi adalah ketika saya berusaha menyembunyikan sesuatu dari Tuhan, justru itu menjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan saya. Tapi ketika saya mengakuinya, "Tuhan, saya benci sekali dengan orang ini. Tuhan, saya sepertinya tidak bisa lagi bekerja sama dengan orang ini." Pada saat itu Tuhan memulihkan hati saya. Saya berkata, "Tuhan, tolong saya supaya saya mampu untuk mengasihi mereka. Tolong saya supaya saya mampu untuk berdoa untuk mereka." Saudara, di saat-saat seperti itulah kita butuh. Dan kita akan menyadari bahwa doa itu bukanlah mantra. Tapi doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, alasan kita berdoa jauh lebih penting daripada berapa lama kita berdoa. Saudara berdoa 1 jam, bagus. Tapi pertanyaannya, apa yang mendorong saudara untuk berdoa 1 jam? Jangan menjadikan ayat perkataan Yesus, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja?" Yesus mengungkapkan itu kepada murid-muridnya karena mereka pada saat itu sangat-sangat lemah. Dan mereka pada saat itu ada dalam keadaan yang seharusnya mereka peka bahwa mereka perlu untuk berbicara kepada Allah. Nah saudara, biarlah kita memahami hal-hal ini dalam keadaan-keadaan seperti yang dihadapi Yesus dan murid-muridnya pada saat itu. Murid-muridnya sepertinya tidak merasakan sesuatu yang penting untuk membangun komunikasi dengan Bapa. Seharusnya mereka datang kepada Bapa dan berbicara kepada Bapa ketika mereka ada dalam situasi yang seperti itu. Makanya Yesus mendorong mereka dengan berkata, "Mengapa tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja?" Saudara, 1 jam bukanlah standar untuk kita pikir kalau kita belum berdoa 1 jam maka kita belum cukup rohani atau kita belum cukup untuk didengar Tuhan doa kita. Saudara, bukan seperti itu. Tapi alasan mengapa kita berdoa itu jauh lebih penting dari berapa lama kita berdoa. Ada orang yang berdoa 5 menit sebelum dia berangkat ke kantor, tapi dia mengambil waktu yang begitu khusus dan hanya dia dengan Tuhan saja. Ada orang yang hanya mampu berdoa di perjalanan ketika dia berangkat ke kantor. Ada orang yang bekerja sepanjang malam dan hanya bisa berdoa ketika tengah hari setelah dia bangun tidur. Ada orang yang bekerja seharian dari pagi sampai malam, bekerja 16 jam dan dia mungkin hanya mampu berdoa tengah malam 10-15 menit. Saudara, kita tidak bisa berkata bahwa orang seperti itu kurang rohani atau orang seperti itu tidak didengar doanya. Saudara, karena yang lebih penting dari berapa lama kita berdoa adalah alasan mengapa kita berdoa. Biarlah kita berdoa karena kita menyadari bahwa doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melakukannya kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Kita bisa menutup mata kita dan kita bisa mulai berdoa, berkata-kata kepada Bapa, baik dalam hati kita maupun dari mulut kita. Karena dia melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Bukan apa yang dilihat orang yang dilihat oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Biarlah ini menjadi perenungan yang baik buat kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat, tetaplah bergairah dengan Tuhan. God bless you all.